Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Mutmainah Garwan dengan NPM 022719111100. Saya dari kelas 6B Akuntansi. Pada video kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap data sekunder dengan dibantu oleh software SPSS. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah dalam memenuhi syarat untuk pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah analisis multivarian. Sebelum masuk terhadap tahapan uji SPS, uji analisis data sekunder menggunakan software SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung tanpa melalui perantara. Yang dimana data saya yang digunakan pada kali ini ialah data yang berasal dari laporan keuangan Bursa Efek Indonesia pada perusahaan tahun 2020. Ada pula variabel yang saya gunakan, yang pertama Green Intellectual Capital sebagai X1, Conservatism sebagai X2, Earning Management sebagai X4, X3, dan Stock Return atau return saham sebagai Y1. Jumlah observasi yang saya gunakan pada penelitian ini sebanyak 46 perusahaan per tahun 2020. Jadi tahun yang digunakan hanya tahun 2020 dengan jumlah perusahaan sebanyak 46 perusahaan. Pada pengujian kali ini saya akan melihat yang pertama adalah analisis statistik deskriptif dari data saya, kemudian uji normalitas, selanjutnya uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas. Lanjut terhadap uji hipotesis, yang pertama adalah uji determinan, uji simultan, dan juga uji parsial. Selengkapnya akan saya cantumkan dalam bentuk Word di penjelasan berikutnya. Namun sebelum itu, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara menginput data dari Excel dalam aplikasi atau software SPSS, kemudian cara pengolahannya yang selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, siapkan data terlebih dahulu. Minimal data yang diperoleh ialah 30 data observasi. Data yang saya gunakan pada kali ini adalah sebanyak 46 data per 1 tahun. Jadi variabel yang saya pakai pada uji penelitian kali ini ada 4 variabel, 3 variabel dependen dan 1 variabel independen. Nah, data yang terdapat dalam Excel ini kemudian dipindahkan dalam SPSS. Nah, sebelum dimasukkan data-data tersebut, terlebih dahulu masuk pada tabel variabel view, kemudian name di sini dimasukkan variabel X1, X2, X3, dan Y. Kemudian label di sini, variabel pertama adalah Green Intellectual Capital, disimbolkan dengan GIC. X2 yaitu Conservatism. Dan yang ketiga adalah Earning Management. Dan yang terakhir adalah Stock Return. Nah, setelah pembuatan nama dan juga label, kembali lagi pada data view. Nah, data yang sudah di-copy tadi kemudian dipaste sesuai dengan penempatan kolom dan tabel. Nah, seperti ini. Setelah dilakukan seperti ini, uji pertama yang dilakukan adalah uji substitusi atau uji normalitas.
Kemudian kita analyze, regresi. Pada pengujian kali ini saya mendahulukan pengujian regresi. Regresi linear, kemudian dependen ialah variabel Y, dan independen adalah variabel X1, X2, dan X3. Kemudian pada statistik dicentang semua untuk men-evaluate data analisis statistik deskriptif, part and partial korelasi, collinearitas diagnostik. Continue. Kemudian plots Z S-receipt, sebentar. Iya benar, S-receipt di Y dan Z-pred di X. Nah, setelah itu histogram, continue. Kemudian save, unstandardize, continue. Setelah itu oke. Lalu muncul regresi yang kita maksudkan tadi. Terdapat analisis statistik deskriptif dan yang lainnya. ANOVA, koefisien, collinearitas diagnostis, residual statistik, histogram, scatter plot. Nah, sebelum itu kita masuk pada uji normalitas terlebih dahulu. Balik lagi pada yang tadi datanya telah terdapat angka residual. Kemudian dilakukan analisis lagi. Kemudian dipilih non-parametric test, legacy dialogues, kemudian sampel KS atau Kolmogorov-Smirnov, kemudian unstandardized. Oke. Nah, didapatkan uji normalitas yaitu sebesar 0,053 lebih besar atau sama dengan dari 0,05, maka dikatakan bahwa data tersebut distribusi normal. Selanjutnya dari data-data tersebut dipindahkan pada Word. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, di mana ada mean adalah nilai rata-rata, jumlah observasi adalah 46. Lanjut pada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan nilai tabel di atas, nilai signifikan 0,053 lebih besar atau sama dengan 0,05, maka disimpulkan data telah terdistribusi secara normal. Kemudian uji multikolinearitas. Berdasarkan nilai tabel di atas, nilai toleransi variabel GIC, konservatism, dan earning management memiliki nilai toleransi di atas 0,01 dan nilai VIF di bawah 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen bebas dari multikol. Uji heteroskedastisitas. Grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji determinansi. Terlihat bahwa dari tabel di atas bahwa variabel hanya berpengaruh sebesar 9,1% nilai dari nilai R². Kemudian uji simultan. Dapat dilihat bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara simultan. Selanjutnya uji parsial dari masing-masing variabel X ada variabel Y. Dilihat dari nilai signifikan yang berpengaruh. Variabel yang terbukti berpengaruh hanyalah variabel earning management berpengaruh terhadap stock return dikarenakan memiliki nilai signifikan 0,050 atau lebih kecil dari 0,05. Sementara yang lain lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa variabel yang lain tidak berpengaruh terhadap stock return. Sekian, terima kasih.
penjelasan mengenai tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS dengan analisis data sekunder. Terima kasih.